Matius ada, di dalam Injil Yohanes ada, tetapi saya akan mengambil yang di dalam Injil Markus. Ketiganya ini satu rangkaian yang saling berkaitan, ya. Tetapi saya akan mengambil Markus pasal 14 ayat yang ketiga sampai ke 9. Saya akan membaca secara keseluruhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dapat melihatnya di layar LCD-nya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. 9 terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kasih, ya, saya hanya tidak keseluruhan ayat yang akan saya bahas, ya, uraikan, ya, saudara. Kita melihat di sini ada seorang wanita datang kepada Tuhan Yesus, dan apa yang dilakukannya, saudara? Dari pembacaan kita melihat ia membawa buli-buli botol, gitu ya, saudara. Ia membawa buli-buli berisi minyak narwastu. Nah, saudara, minyak narwastu dikatakan di sini mahal harganya. Ya, minyak narwastu ini mahal harganya, dan minyak itu dicurahkan, kalau di sini ditulis di kepala Tuhan Yesus, tetapi kalau di Injil Yohanes ditulis di kaki Tuhan Yesus. Ya, nah ayat ini saling berkaitan, ya. Yang jelas pokoknya tidak menjadi masalah di kaki atau di kepala. Yang penting minyak narwastu itu dicurahkan kepada tubuh Yesus. Ya, saudara. Nah, wanita ini kemudian menyeka. Apa yang menyeka? Menyeka. Melap. Kok melap sih? Iyalah, gitulah pokoknya, ya. Itu maksud saya, gitu ya. Dia menyeka kaki Tuhan Yesus itu dengan rambutnya. Nah, berarti rambutnya panjang, saudara, ya. Kalau rambut pendek, tidak mungkin bisa dia menyeka kaki Tuhan Yesus. Karena dengan minyak narwastu itu, saudara, ya. Nah, saudara, dia tidak menyeka dengan gaunnya, dengan pakaiannya yang panjang, saudara. Dia pun tidak menyeka dengan kain yang dililitkan, ya, yang melilit dalam tubuhnya. Tidak. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan wanita itu menyeka minyak yang dicurahkan pada tubuh Yesus, di kaki Yesus itu dengan rambutnya, saudara. Nah, saudara, kalau kita berbicara rambut seorang wanita, apa, saudara? Bagi seorang wanita rambut itu apa, saudara? Mahkota. Wow, mahkota, ya, saudara, ya. Nah, sekarang mari kita akan melihat di sini bagaimana sikap wanita ini mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang dibawanya. Gimana? Bagaimana dia memperagakan actionnya, saudara, ya. Nah, dia melakukan dengan segala kerendahan hatinya. Dia tidak sombong. "Oh, ini aku bawa minyak narwastu yang mahal harganya. Ini akan aku curahkan pada tubuh Yesus."
waduh dipamer-pamer no. Tidak, saudara. Tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dia berlutut di bawah kaki Yesus, kemudian dia menuangkan minyak narwastu itu di kaki Tuhan Yesus. Ya, saudara. Nah, dia melakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, bukan hanya tulus saja, saudara ya, tetapi dengan ikhlas. Ya, dengan tidak memperhitungkan harga minyak tersebut. Firman Tuhan katakan tadi, minyak narwastu yang mahal harganya. Gak tahu harganya berapa, saudara ya. Oh, tapi nanti ada di Alkitab dikatakan di situ ya, saudara ya. Tapi dia melakukan itu dengan ketulusan hatinya, dengan keikhlasan. Ya, saudara, Alkitab tidak mencatat di situ bahwa wanita ini adalah seorang wanita yang kaya atau wanita yang miskin. Tidak dicatat seperti itu. Tetapi seorang wanita yang mencurahkan minyak narwastu itu di kaki Yesus, kemudian disekannya dengan rambutnya. Saudara, yang pasti dia melakukan dengan hati yang mengasihi dengan segenap hatinya. Wis gak hitung-hitungan piro harganya, berapapun harga minyak narwastu itu harganya, saudara. Yang penting dia datang untuk melayani Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Kalau minggu yang lalu Tuhan Yesus yang membasuh murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan keteladanan. Nah, minggu ini saudara, saya menyampaikan bahwa seorang wanita ini sudah mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Ya, wanita ini mengurapi Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Nah, saudara, sekarang bagaimana kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Bagaimana sikap hati kita ketika kita harus melayani Tuhan? Bagaimana, saudara? Semua kita ambil bagian dalam pelayanan, ya. Itu sebabnya bagi saudara-saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang sudah saya bagikan jadwal, kalaupun tidak ada jadwal, saudara tetap pelayanan yang tidak terlihat. Saya sering berkata kepada almarhum Ibu Yang, sekalipun tidak melayani di sini tetapi saudara pelayanan di belakang mimbar. Mungkin saudara sebagai donatur, mungkin saudara sebagai pemerhati jemaat, itu adalah sebuah pelayanan, saudara, tidak kelihatan. Kalau yang main musik kelihatan, yang melayani perjamuan kudus kelihatan, yang kolektan kelihatan. Tapi bagaimana yang mereka yang ambil bagian dalam pelayanan tapi tidak kelihatan? Nyapu gereja, pelayanan, saudara, ya, dan yang lain-lain, ya, yang berada di belakang mimbar, di belakang tirai, saudara ya, mereka adalah tetap pelayanan. Nah, saudara, bagaimana sekarang sikap hati kita ketika kita harus melayani Tuhan? Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Kolose pasal 4 ayat yang ke-17. Di sini diingatkan, keras sekali ayat ini, saudara ya. Tetapi inilah firman Tuhan, bukan kata bugem, bukan kata ibu gembala, bukan, tetapi ini adalah dari Tuhan. Bagaimana sikap kita harus melayani Tuhan? Puji nama Tuhan. Kolose pasal 4 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, mulai dari perhatikanlah ya. Mulai dari kata perhatikanlah. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Amin. Ya, saudara, pelayanan yang kau terima dalam Tuhan haruslah kita jalankan sepenuhnya. Ya, jadi tidak setengah-setengah hati. Ya, tidak setengah-setengah hati. Pelayanan yang kau terima, saya tidak terima pelayanan dari Tuhan. Tuhan tidak ngirim saya jadwal kok melalui gembala sidang. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Saya bersyukur, berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan.
apapun itu. Dan saudara, bagi mereka yang tidak terlibat, sekali lagi saya katakan, saudara adalah pelayan doa. Saudara berdoa, itu pun adalah sebuah pelayanan. Puji nama Tuhan, ya. Pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Artinya apa saudara? Kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, segenap, seluruh hidup kita, bukan setengah-setengah. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita. Saudara, dasarnya apa saudara? Dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Itu dasarnya. Kita kalau mendapatkan kesempatan untuk melayani, itu adalah kemurahan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Nah, puji nama Tuhan saudara yang terkasih. Jadi saudara-saudara ingat, terimalah itu dari Tuhan dan jalankanlah sepenuhnya, ya. Puji nama Tuhan. Kembali kepada pembacaan tadi saudara. Lalu apa yang terjadi dalam cerita ini saudara? Di dalam ayatnya yang keempat, dalam pembacaan tadi, dalam ayat mas tadi, dalam ayatnya yang keempat, di situ dikatakan ada beberapa orang yang gusar, ada beberapa orang yang marah, ngomel. Bahasa anak muda itu apa ya? Ada yang kepo, gitu ya saudara, kira-kira ya. Nah, mereka tidak suka melihat action, sikap yang dilakukan oleh wanita ini. Mereka mencibir, ngapain sih wanita itu? Saudara, mereka ngomongin, mereka ngerasani, mereka marah, mereka kepo dengan apa yang dilakukan oleh seorang wanita ini. Saudara, kira-kira saudara, saya mau bertanya kepada saudara, kira-kira siapa orang-orang itu yang gunem, yang rasani, yang kepo, yang dan lain sebagainya? Siapa kira-kira orang-orang itu? Dari mana saudara Tuhan tahu? Jawaban yang paling benar adalah itu ya. Dari mana? Dari Alkitab. Ya saudara, siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Apakah termasuk Yudas? Ya. Ya saudara ya. Mereka katakan itu adalah suatu pemborosan. Ya, mereka katakan itu terlalu lebay. Nah, saudara begitu. Apa alasan mereka kok ngomongin seperti itu? Apa alasannya? Saudara, mereka tahu minyak itu harganya mahal. Mahal. Tidak tahu minyak wangi yang sekarang itu yang paling mahal itu minyak wangi apa ya? Dan yang harganya berapa ya? Siapa saudara sini yang tahu? Siapa di sini pakai yang minyak wangi yang paling mahal? Wow. Bukan. Minyak wangi nyong-nyong itu masa minyak wangi? Bukan ya saudara ya? Ya itulah saudara ya. Pokoknya mahal harganya. Kok dipakai yang bukan semestinya? Kok disok? Kok dicurahkan di kaki Tuhan Yesus? Eman, sayang. Wow. Itulah mereka gusar. Saudara tahu? Tadi ditulis dalam Alkitab berapa harganya? 300 dinar lebih. 300 dinar lebih. Padahal kalau kita melihat di kamus Alkitab, saudara ya, saya belajar juga, 1 dinar itu sama dengan 1 hari orang bekerja. Sedangkan minyak narwastu itu, 1 botol itu 300 dinar lebih. 1 dinar harganya 1 hari orang bekerja. Nah, sekarang upah harian itu berapa sih saudara ya? Berapa ya? Ya mungkin beda ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Ya saya ambil patokan aja, 1 hari 100.000. Itu aja, paling gampang hitung-hitungannya ya saudara. Kalau 1 hari 100.000 ya, sedangkan 1 dinar sama dengan upah 1 hari. Berarti kalau 300 dinar berapa harganya kira-kira? Wah, ini mana Pak Andri? Biasanya Pak Andri cepet-cepet ngitung. 30 juta. Berapa saudara? 30. 30
juta. 30 juta. Satu dinar, harga dinar zaman itu emas hitungannya. Ya, itu zaman dulu ya saudara ya. Tetapi saya aplikasikan sekarang ya, 1 hari sama dengan 1 dinar. Berarti ini harga minyaknya ini 30 juta. Bahkan dikatakan tadi 300 dinar lebih. Ya, saudara, mahal ya saudara ya, mahal. Ya, saudara, sepertinya pemikiran murid-murid secara nalar masuk akal ya saudara. Minyak 30 juta bisa dituangkan gitu aja. Emannya, sayangnya. Ya saudara, mereka berkata, loh kan lebih baik dijual, kemudian uangnya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang miskin. Wow, itu kan betul, termasuk masuk akal juga secara nalar ya saudara ya. Nah, tetapi kemudian murid-murid ini tercengang, murid-murid bengong melihat apa yang dilakukan oleh wanita ini. Sekarang saudara, saya bertanya kepada saudara lagi, bagaimana menurut saudara ketika kita, saudara dan saya mungkinnya berada di TKP itu, ya, berada di situ, saudara melihat di situ, ya, apa yang saudara komentar? Ya, murid-murid seperti itu saudara. Bagaimana kalau saudara melihat seperti itu? Mungkin sama ya, mungkin sama dengan murid-murid itu. Ya saudara, ya pasti mungkin juga kita akan berkata, eman sayang saudara ya. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, murid-murid menyaksikan itu. Mereka tenggelam dalam pikiran mereka. Dan saudara, Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran murid-murid itu. Saat pagi hari ini, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, pun juga Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu saudara. Apalagi pikirannya si Yudas. Oh, Tuhan tahu. Yudas itu mata duitan saudara ya. Oh, Tuhan tahu. Ya. Namun apa saudara yang Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-6 tadi dikatakan, biarkanlah dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik untuk aku. Dia telah melakukan, biarkan dia, biar kamu tidak usah gunem, kamu tidak usah ngomongin apa-apa, biarkanlah dia melakukan sesuatu perbuatan yang baik untuk aku. Acap kali saudara, acap kali apa yang kita anggap baik belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Benar saudara? Uangnya dikasih kepada orang miskin, baik toh? Baik saudara. Tetapi ingat tuh saudara, Tuhan melihat hati dan ketulusan kita. Baik kan? Tetapi Tuhan mengatakan dia telah melakukan yang baik untuk aku. Ayat yang ke-8 di situ dikatakan, wanita ini telah meminyaki atau mengurapi tubuh Tuhan Yesus sebagai persiapan untuk penguburanku. Oh, saudara, terlalu dia mengasihi Tuhan. Ya, dia sudah mempersiapkan untuk kematian Tuhan Yesus. Dengan kata lain, yang mendorong dia melakukan ini adalah karena dia sangat mengasihi Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus mati, aku akan terlebih dahulu melakukan untuk Tuhan. Selagi ada kesempatan, aku akan melakukan buat Tuhan. Nanti kalau Tuhan Yesus mati, sudah Tuhan Yesus naik ke sorga, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ini secara fisik saudara ya, pada saat itu. Makanya si wanita ini melakukan seperti itu saudara. Jadi saudara, dengan kata lain, yang mendorong dia melakukan itu adalah karena dia mengasihi Tuhan. Selagi ada kesempatan saudara ya,
Kita mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Kita biar ada satu pujian supaya kita bisa menjadi berkat. Karena ada waktunya. Kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, saudara. Tetapi kalau kita sudah melakukan sesuatu buat Tuhan, ketika Tuhan panggil kita, kita sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Sekarang ini selagi ada kesempatan buat kita, mari kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Terdorong apa? Terdorong oleh karena motivasi kita, karena kita cinta Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Itulah saudara. Ya, puji nama Tuhan saudara, terima kasih. Ya, wanita ini memberi penghormatan terakhir untuk Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Wanita ini tahu bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara, apa yang menjadi aplikasi, apa yang menjadi penerapan dalam kehidupan kita melalui kisah ini? Saudara, jangan saudara, apik ya ceritanya. Tetapi saudara, mari kita mengaplikasikan, kita mau menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh seorang wanita ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita? Saudara, minggu yang lalu saudara, Tuhan Yesus telah memberikan teladan sebagai wujud kasih-Nya dengan mengasihi dan melayani. Itulah wujud kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang saudara, wanita ini telah bayar sebuah harga. Berapa harganya saudara? Dia melakukan sesuatu buat Tuhan. Wanita ini telah bayar sebuah harga dengan membuktikan betapa dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia buktikan. Jangan kita berkata, aku cinta Tuhan Yesus, aku mengasihi Tuhan Yesus, tetapi kita tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Percuma. Wujudkan kasih kita. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Mari kita mau wujudkan kasih kita kepada Tuhan. Ya saudara, dengan melakukan sesuatu buat Tuhan. Dengan segala wanita ini, saudara, dia membuktikan, dia bayar sebuah harga dengan membuktikan betapa dia mengasihi Tuhan Yesus dan dia melakukan sesuatu buat Tuhan dengan segala apa yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya, saudara? Sebuah buli-buli minyak namasku. Sekali lagi, Alkitab tidak menceritakan, tidak menulis wanita itu kaya atau miskin. Tetapi apa yang ada pada dirinya, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, wanita ini memberi dengan sikap hatinya, dengan kerendahan hati dan ketulusan. Sehingga apa yang Tuhan katakan, wanita ini telah melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ayo saudara, saya mengajak kita seluruh jemaat GBIS Hermon. Kita mau melakukan, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak pernah menuntut kepada kita. Tuhan tidak pernah meminta kepada kita apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan tidak pernah menuntut kepada kita, ayo kamu harus lakukan itu. Kalau tidak, saya tidak akan melakukan buat kamu. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah meminta dan tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dan saudara, Tuhan itu pun tahu apa yang bisa kita lakukan. Kita berkata, Tuhan gak bisa, Tuhan aku gak bisa, Tuhan ini saya suruh melakukan ini. Waduh, gak bisa Tuhan, nanti aja Tuhan. Tuhan katakan, lakukan itu. Waduh, berat Tuhan, gak bisa. Tuhan, saya tak pilih-pilih aja ya Tuhan. Kalau ini saya bisa Tuhan, saya bisa kalau ini. Kalau yang ini, nanti dulu Tuhan, nanti aja ya Tuhan ya. Pilih-pilih lagi. Kalau ini
aduh berat Tuhan, saya tidak bisa Tuhan. Semua apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan, lakukanlah sekarang ini. Jangan ditunda-tunda. Kesempatan bukanlah milik kita, saudara ya. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Saya tidak nakut-nakuti loh saudara ya, tetapi berita firman Tuhan ini harus saya sampaikan kepada sidang jemaat. Ya, Tuhan hanya mengingatkan supaya kita melakukan sesuatu. Ya, mungkin saudara, Tuhan mau tak kasihi apa ya? Tuhan mau tak kasihi sembako lah. Mana bisa saudara? Tak mencalon Tuhan ini beras 1 kuintal ya Tuhan ya. Apakah seperti itu saudara? Tidak. Tidak. Firman Tuhan katakan lakukan segala sesuatu lakukanlah kepada orang sesama kita seperti untuk Tuhan. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, mari Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Jangan kita acuh, biarin aja kamu seperti itu. Pokoknya aku seperti ini. Biarin aja kamu gitu. Pokoknya saya begini. Jangan saudara. Tetapi saudara, mari kita mewujudkan kasih itu dalam bentuk peduli kasih. Kami di MD GBIS Jawa Timur dihimbau supaya jemaat pun bukan hanya pemerintah saudara ya, yang memberikan bansos apa segala, tetapi mari gereja juga harus terbuka untuk mengasihi sesama kita. Firman Tuhan katakan, selagi ada kesempatan, mari kita mau berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman seiman. Siapa teman seiman itu? Adalah teman kita sejemaat. Saudara yang terkasih, harus kita ingat saudara ya, betapa juga Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita. Ya, betapa kita harus sadar diri bahwa Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita. Mari kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah membuktikan kasihnya kepada kita, ya, melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui persekutuan tubuh dan darah Yesus, melalui sakramen perjamuan kudus. Kita melalui sakramen perjamuan kudus ini, kita selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa kita, kemudian kita menerima keselamatan untuk kita hidup kekal masuk dalam kerajaan sorga. Wow, itu sangat luar biasa. Ya, saudaraku yang kekasih, sekali lagi Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kita tidak bisa munjui. Tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Tuhan tahu apa yang bisa kita lakukan. Mari saudara, mari kita mau melakukan seperti seorang wanita ini, mengurapi Yesus, kaki Yesus, dan menyekanya dengan rambutnya, dengan segala kerendahan hatinya, dengan ketulusan. Dia tidak melihat dan memandang betapa harganya mahal, tetapi inilah yang saya punya Tuhan, inilah yang saya punya Tuhan, saya persembahkan kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi saya. Dan ini juga mari kita mau mengaplikasikan. Saya minta barisan musik untuk bersiap ini, maju ke depan. Mari saudara, kita mau mempersiapkan diri sekarang. Ya, apa yang kita bisa lakukan, jangan ditunda-tunda. Nanti aja Tuhan, nanti akhir Tuhan ya. Tetapi mari, selagi ada kesempatan, kita mau melakukan buat Tuhan, memberi apa yang kita bisa buat, ya. Tidak bisa kepada Tuhan, kepada sesama kita dengan wujud peduli kasih. Suatu saat nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana peduli kasih yang telah dihimbau oleh juga MD GBIS Jatim Bali, ya saudara ya. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui kematiannya Tuhan di atas kayu salib, sehingga kita menerima keselamatan untuk kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Kita akan menaikkan pujian telah kulihat bukti kasih. Ya.
Seorang wanita ini telah membuktikan kasihnya dengan dia membayar harga. Mari kita juga mau membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihatnya. Bukti kasih-Mu memberikan yang diramu dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Direndahkan lagi. Direndahkan, turun satu. Lihat bukti kasih-Mu, Kau mendatangkan gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu dan lalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Pada di atas. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Menderita bagikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Tetap berjalan. kita hidup saat ini oleh anugerah Tuhan, penyelamatan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, mari kita melayani Dia sesuai kemampuan kita, sesuai apa yang ada pada kita. Mari kita melayani Dia dengan sepenuh hati, dengan cinta, dengan penuh pengorbanan. Sebagaimana pengorbanan Tuhan lebih besar dari segala-galanya dan Tuhan mencakup. Kami bersyukur buat firman Tuhan kali ini, Tuhan.
cinta dan kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Sehingga kami mengajarkan Tuhan seorang wanita yang mengasihi Engkau, yang melakukannya karena dia mengasihi cinta Engkau ya Tuhan, lebih dari segala apa yang ada padanya. Dia memberi yang terbaik buat Tuhan, dia melakukan apa yang baik buat Tuhan, karena Tuhan telah melakukan yang terbaik buat manusia. Terlebih bagi kami jemaat Tuhan sampai saat ini, pengampunan, penghukuman di atas segala dosa, Tuhan telah melepaskan kami. Kami yang telah dihukum mati dari dosa, Tuhan telah melepaskan kami melalui pengampunan, melalui kayu salib, darah-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami memaknai hidup ini, memaknai karya Tuhan dalam hidup kami melalui pengorbanan Tuhan, sehingga kami melakukannya segala sesuatu untuk Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan, yaitu hidup kami, apa yang ada pada kami, mengutamakan Engkau dalam segala hal, karena Tuhan segala-galanya bagi kami, karena Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber pemulihan, Tuhan sumber yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolong yang kami dalam kudus, supaya kami mampu melakukannya sesuai firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu gembala kami yang memberkati kami, tambah-tambahkan hikmat dan kesehatan, kuasa daripada Tuhan Yesus. Bagi kami jemaat Tuhan berterima kasih, menegur, mengingatkan kami, supaya kami menjadi jemaat-jemaat yang menang di dalam Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus. Firman-Mu berkata, biarlah kami melepaskan segala sesuatu. Jika ada barang sesuatu dalam hati kami terhadap sesama kami, dalam perkataan, dalam perbuatan dosa, terhadap suami kepada anak, kepada siapapun, Tuhan ampunilah kami, dan kami melepaskan pengampunan, sehingga kami menerima perjamuan kudus ini. Sehingga kami melalui perjamuan kudus ini, kami menerima pengorbanan Tuhan, pengampunan Tuhan di atas kehidupan kami. Terima kasih hamba-Mu yang menerima, melayani kami dalam perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan kuduskan, layakan setiap kami. Maka kami jemaat Tuhan yang menerima perjamuan kudus ini, kami bersyukur dan bersukacita atas pengampunan Tuhan dan pengorbanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Dengan darah-Mu,
sudah dapat ya? Tidak ada yang kelewatan? Ya, mari kita akan angkat hosti ini dengan tangan kanan kita. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semuanya. Layakkan kami untuk kami boleh masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Karena kami tahu disinilah Tuhan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengangkat hosti ini dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan cawan saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Dan saat ini juga kami mengangkat cawan anggur yang sudah diberkati ini Bapa. Tuhan, kami tahu melalui persekutuan tubuh dan darah Yesus ini kami boleh menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan, dan mujizat terjadi buat kami pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan apapun itu, Tuhan, kami yakin Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya tubuh dan darah Yesus memberikan mujizat bagi kami. Terima kasih Bapa. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, apakah saudara yakin bahwa cawan anggur yang diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya dengan iman percaya kami, sesuatu sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terpujilah namamu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, puji nama Tuhan. Tibalah waktunya kita akan memberikan persembahan.